selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan program Kick Off Indonesia Memilih, Kawal Pemilu Demi Masa Depan Bangsa. Bersama saya Afiani Malik. Dan saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, selama 2 jam ke depan kami akan menghadirkan laporan informasi yang komprehensif dan perbincangan dengan narasumber di studio dan di lapangan jelang pemungutan suara pemilu 2024 yang akan berlangsung besok. Dan kami juga akan mengajak Anda menyaksikan tayangan 72 jam non-stop yang akan kami mulai pada pukul 4 dini hari esok hari pada live event Indonesia Memilih. Ya, selama 3 hari Metro TV akan mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara, menjaga agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Tidak hanya itu pemirsa, berikutnya juga kami hadirkan puluhan jurnalis di berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri yang akan melaporkan kondisi terkini, proses pencoblosan maupun penghitungan suara serta dinamika yang ada. Warganet dan juga citizen jurnalis akan memasang jutaan mata untuk mengawal pemilu yang jurdil. Ya, dan tidak hanya itu Zilvia, Ya. pemirsa Metro TV juga bekerja sama dengan 7 lembaga survei terpercaya untuk quick count atau proses hitung cepat perolehan suara. Kami akan tampilkan di layar kaca perolehan hitung cepat perolehan suara ketiga paslon presiden dan wakil presiden. Metro TV juga bekerja sama dengan organisasi independen masyarakat sipil pemantau pemilu yang ikut mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan juga transparan. Tentunya Afi, kita juga akan menghadirkan wawancara dengan para paslon presiden dan wakil presiden pemilu 2024 yang semuanya akan tersaji dalam live event Indonesia Memilih dari tanggal 14 besok hingga 16 Februari 2024 selama 72 jam non-stop. Pemungutan suara akan digelar di TPS-TPS pada jam 7 sampai dengan jam 13 atau jam 1 siang sesuai dengan wilayah waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Para pemilih kami ajak, kami undang untuk hadir memilih di TPS-nya masing-masing dalam rangka untuk memberikan suara, memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, memilih anggota DPR, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, memilih anggota DPRD Provinsi, dan memilih anggota DPRD Kabupaten Kota di daerahnya. Pada kesempatan itu kami mengajak dan juga mengundang para pemilih untuk menyaksikan kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing. Ya, mengingat bahwa besok hari pencoblosan salah satu yang mendapatkan atensi adalah TPS tempat para paslon, capres dan cawapres akan menyoblos esok hari, tanggal 14 Februari. Nah, sudah ada rekan-rekan kami yang siap melaporkan situasi terkini kepada Anda. Salah satunya adalah rekan Andromeda Arizal yang saat ini berada di TPS tempat capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan mencoblos esok hari. Baik, Andromeda, halo, selamat malam. Seperti apa suasana dan juga kesiapan di tempat Anda melaporkan saat ini? Selamat malam Afi dan juga Zilvia, sejauh ini di TPS 60 Lebak Bulus, tepatnya di Jakarta Selatan, untuk persiapan ini sudah dilakukan sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini. Bisa dilihat sama-sama di belakang saat ini memang untuk di TPS 60 Lebak Bulus Jakarta Selatan ini sudah siap, bahkan tenda, kursi dan juga beberapa hal untuk pendukung besok calon presiden nomor 1 Anies Baswedan akan memilih ini sudah siap. Dan saat ini di layar kaca Anda saat ini adalah Satgas dari tim keamanan pada pukul 8.00 tadi secara bersama-sama melakukan apel terlebih dahulu untuk bersiaga dan juga melihat seperti apa flow nanti masuk dari calon presiden nomor 1 Anies Baswedan bersama dengan istri dan juga keluarganya hingga nanti untuk berangkat menuju ke rumah pemenangan yang berada di Diponegoro 10. Dan Afi juga Zilvia, kalau kami melihat memang di wilayah Lebak Bulus di Jakarta Selatan ini tepat
saya berada saat ini memang ada beberapa TPS, yaitu TPS 60, kemudian 59, dan juga 58. Jadi ada 4 TPS yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini. Namun untuk Capres nomor urut 1 Anies Baswedan akan memilih di TPS 60. Tadi kami melihat di DPT atau daftar pemilih tetap ada 200 DPT yang terdaftar. Ada beberapa nama seperti Anies Baswedan, kemudian juga Ferry Farhati, kemudian juga ada dari anak Anies Baswedan, yaitu Mutiara Baswedan, dan juga ketiga anak lainnya yang akan memilih di TPS 60 Jakarta Selatan ataupun di kawasan Lebak Bulus ini. Dan informasinya memang nanti sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, nanti setelah TPS ini dibuka, Anies Baswedan akan menjadi pemilih pertama atau pencoblos pertama. Kenapa? Anies tadi menjelaskan akan memilih lebih pagi karena tidak ingin mengganggu aktivitas warga sekitar ataupun juga DPT warga-warga lainnya ketika nanti akan memilih. Dan nanti dijadwalkan pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, Anies bersama dengan keluarga akan memilih di TPS 60. Kemudian nanti setelah selesai dari TPS 60 ini, Anies bersama dengan keluarga akan berangkat untuk menuju ke rumah pemenangan yang berada di Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat untuk melihat seperti apa quick count dan lain sebagainya. Namun ada hal yang cukup menarik, Afi dan juga Zilvia, daripada pencoblosan di hari ini. Nanti kami para awak media pun juga tadi diperbolehkan pada Anies untuk melihat terlebih dahulu seperti apa rangkaian sebelum pada saat pencoblosan. Nanti kita lihat bersama-sama seperti apa agenda ataupun rangkaian dari Anies sebelum pencoblosan yang akan berlangsung pada esok pagi. Zilvia dan juga Afi. Terima kasih Andromeda Arizal dari TPS Anies Baswedan, dan berikutnya kita akan melaporkan dari TPS-nya Prabowo Subianto. Sudah ada rekan Satrio Adi. Satrio, apakah sudah ada informasi kapan persisnya Prabowo Subianto akan mencoblos? Baik Hafi, tinggal menghitung jam hingga kita memasuki hari pemungutan suara pada 14 Februari besok. Nah, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto direncanakan akan memberikan hak pilihnya di TPS 33 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, tepat di belakang kami berada saat ini. Di TPS 33 ini selain capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, nantinya akan ada sekitar 255 pemilih lain yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Namun Afi, di lokasi kami berada saat ini tidak hanya TPS 33, namun di sebelahnya juga ada TPS 35 yang akan memfasilitasi sekitar 290 pemilih yang sudah terdata dalam DPT. Nah, Prabowo rencananya akan melakukan pencoblosan di TPS 33 ini pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat besok. Karena memang TPS ini dibuka pada pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dari kediaman Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa menuju ke lokasi TPS 33 Bojongkoneng Kabupaten Bogor ini memang jaraknya tidak terlalu jauh, Afi, hanya sekitar 1 km dari kediamannya menuju ke lokasi TPS di tempat kami berada saat ini. Dan hingga malam hari ini TPS 33 dan juga 35 Bojongkoneng Kabupaten Bogor ini sudah dipersiapkan dengan baik. Tenda-tenda serta kursi sudah dipasang, bahkan kotak suara dan juga bilik suara juga telah tersusun rapih oleh panitia KPPS setempat. Dan tidak hanya persiapan teknis pemungutan suara, Afi, di sini nantinya akan ditambahkan personil keamanan dari kepolisian, TNI dan juga dinas-dinas terkait. Selain itu juga pihak PLN menambah daya listrik di lokasi kami berada saat ini untuk memfasilitasi awak media meliput besok. Demikian, Afi. Ya, baik. Terima kasih rekan Satrio Adi melaporkan dari TPS tempat Prabowo Subianto akan mencoblos esok hari, dan rekan Andromeda Arizal juga melaporkan dari tempat TPS Anies Baswedan akan mencoblos esok hari. Berikutnya. Betul. Ya, Afi dan pemirsa, setelah kita memantau bagaimana kondisi di TPS dari calon presiden nomor urut 1 dan 2, Ya. sekarang kita juga ingin mengetahui bagaimana pengamanan yang akan dilakukan oleh kepolisian jelang pemilu yang akan berlangsung besok. Sudah ada rekan Maria Lizia Hasti yang akan mewawancari langsung Kepala Divisi Humas Mabes Polri. Silakan, Maria. Baik, Afi dan juga Zilvia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemungutan suara ataupun pemilu ini tinggal beberapa jam saja, dan akan karena itu Metro TV juga ingin memberikan informasi bagaimana kesiapan dan juga pengamanan Polri jelang pemilu 2024. Dan dari Posko Operasi Mantap Brata atau yang merupakan pusat komando pengamanan pemilu 2024, saya sudah bersama dengan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko. Pak Truno, selamat malam, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Maria.
ini di posko komando besok akan digunakan ya untuk mengomando seluruh pengamanan dan juga kesiapan pemilu 2024. Betul ya Pak? Benar sekali Mbak Maria. Nah di sini banyak sekali layar-layar ya Pak. Ya. Nah sebelum kita berbincang lebih lanjut bagaimana pengamanan dan juga berapa personil yang disiapkan oleh Polri, mungkin saya ingin tahu bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai layar-layar yang ada di sini. Misalnya layar yang dekat dengan kita saat ini nih Pak. Ini ada informasi apa saja yang bisa diambil begitu? Baik, Mbak Maria, saya jelaskan posko operasi pusat ya pada operasi Mantap Brata untuk menghadapi pemilu 2024. Di sini adalah komando, kendali, koordinasi dan juga informasi. Baik. Artinya perlu diketahui operasi Mantap Brata ini ada yang pusat di Mabes Polri, inilah poskonya. Kemudian ada hub ataupun yang menghubungi antara Satgas Pusat dan Satgas-Satgas di daerah, yaitu di Polda dan juga Polres. Oke, Dimana jadi ini sistem ditampilkan keberadaannya, titik-titiknya betul. semua ya Pak ya? Jadi beberapa nanti kita lihat, kita bisa melihat beberapa ada fasilitas yang bisa kita lihat, ada sistem operasi terpadu, melihat bagaimana luasnya Indonesia secara geografis, kita juga bisa melihat bagaimana penggelaran personil yang ada pada di titik-titik pengamanan. Oke. Kemudian juga kita bisa lihat ada CCTV akses umum ya, khususnya di ibu kota Jakarta. Ini juga bisa melihat nanti terkait dengan objek-objek yang kita perlu amankan. Gitu. Baik, oke Pak. Sebelum kita berbicara bagaimana persiapan dan juga pengamanan Polri untuk pemilu besok, mungkin kita bisa awali dari evaluasi masa tenang begitu ya Pak. Karena seperti yang kita ketahui di masa tenang ini tetap ada demo begitu ya dari Civitas Akademika yang sampai kemarin juga masih ada Gejayan Memanggil, kemudian ada juga spanduk dari mantan presiden yang tiba-tiba tayang begitu ya di masa tenang, dan juga ada film yang sempat viral yang saat ini juga dilaporkan begitu ya ke kepolisian. Jadi banyak yang berkomentar ini masa tenang yang tidak begitu tenang ternyata. Nah kalau dari evaluasi Mabes Polri sendiri bagaimana? Baik Mbak Maria, saya jelaskan ya, operasi Mantap Brata 2024 adalah operasi yang mengedepankan preemptif dan juga preventif. Namun juga ada beberapa satgas yang didukungnya adalah seperti Satgas Penegakan Hukum, kemudian Satgas Humas, dan satgas-satgas lain termasuk Satgas Bantuan Operasi. Nah kemudian melihat dinamika ya, tentu ini menjadi bagian dari dinamis pada setiap pesta demokrasi, maka di posko ini kita bisa melihat secara dinamikanya setiap perkembangan, tentu itu menjadi bagian daripada dinamika yang perlu diatasi. Oke. Maka dalam operasi Mantap Brata di sini ada Kepala Operasi Pusat, yaitu Kabahar Kapolri, yang mengendalikan beberapa satgas termasuk sampai dengan daerah, direct dan langsung dilaporkan ke sini. Terkait tadi yang disampaikan Mbak Maria, tentunya itu jadi bagian untuk diantisipasi, dan terima kasih sejauh ini situasi kondusif. Tentu ini adalah partisipasi dari seluruh masyarakat, termasuk stakeholder dan tokoh-tokoh masyarakat. Oke, dari evaluasi masa tenang itu tadi membuka juga cerminan bagaimana pemilu besok begitu ya Pak. Kita berharap tentunya pemilu lancar dan juga damai. Nah, kalau begitu bagaimana Polri bisa memastikan ada berapa personil yang diterjunkan dan penempatan atau penyebarannya kira-kira bagaimana Pak besok? Ya, tadi kami jelaskan pada operasi Mantap Brata seluruh personil yang terlibat ya pada 2/3 perkuatan itu sejumlah 261.695 personil. Namun untuk karena besok juga menjelang TPS perlu kami jelaskan, ini ada 195.816. Ulangi 19 yang ada untuk khusus di pengamanan TPS-TPS. Tentu ini diharapkan juga bisa berkoordinasi, berkolaborasi ya dengan stakeholder, dalam hal ini adalah penyelenggara pemilu, adalah KPU, ya tentu juga ada Bawaslu, tentu juga petugas-petugas ketertiban di TPS. Baik, dan mungkin Pak kita juga ingin mengetahui bagaimana pesan dari Polri, himbauan dari Polri untuk pada masyarakat yang saat ini menyaksikan untuk memastikan bahwa jangan khawatir, masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan tenang, dengan baik karena Polri hadir untuk mengamankan pesta demokrasi. Sekaligus juga jaminan ya Pak untuk netralitas Polri sendiri. Baik, yang pertama terkait netralitas ya. Sini sudah dijelaskan selalu setiap event Bapak Kapolri menegaskan bahwasannya Polri netral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 28 bahwasannya Polri tidak memiliki hak memilih dan juga dipilih. Kemudian terkait himbauan,
Ya, tentunya mari kita berdoa sejauh ini semua hasil daripada kolaborasi antara Polri, kolaborasi dengan TNI, pemerintah daerah, stakeholder dan seluruh elemen masyarakat, dan harapannya pemilu ini aman, damai, dan tentunya bermartabat sehingga berkualitas dan berintegritas. Dan tentu ini menjadi doa kita bersama, dan semoga juga menghimbau kita selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Itu Mbak Maria. Baik. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko, terima kasih sudah berbagi Terima kasih. informasi di live event Pemilu Metro TV. Baik, semoga pemilu lancar ya. Dan pemirsa, itu tadi bahwa 2/3 Polri ini diterjunkan untuk menjamin keamanan pemilu yang akan kita mulai besok. Dan kita kembali ke rekan-rekan yang ada di studio bersama Afi dan juga Zilvia. Silahkan. Baik, terima kasih Maria Lizia Hasni. Itu tadi wawancara Maria bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri. Ya. Dan mudah-mudahan memang pemilu besok betul-betul bisa berjalan dengan aman dan lancar. Ya, kita harapkan seperti itu, semua pemilih bisa memilih dengan aman dan Betul. juga pemilu berjalan dengan jujur, adil dan transparan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan wawancara khusus dengan Ketua KPU Hashim Asyari. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.